permainan timnas voli putra Indonesia belum menjanjikan meskipun Rifan Nurmulki dan kawan-kawan berhasil menang melawan Filipina dengan skor 3-2 di pertandingan pertama di seri kedua SEA tahun 2025. Meskipun menang, tapi permainan yang ditunjukkan oleh timnas itu masih banyak error yang tentu saja ini merupakan sebuah hal yang harus dibenahi oleh pelatih timnas Jeff Jiangzi dan juga oleh para pemain timnas. Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol santai lah ya, sharing tipis-tipis tentang timnas voli putra Indonesia setelah kemarin Rifan Nurmulki dan kawan-kawan menang melawan timnas Filipina. Hasilnya ya memang timnas menang dengan skor 3-2, tapi kalau kita melihat bagaimana permainan yang ditunjukkan oleh Rifan Nurmulki, Jason Nathanael Gilanta, Boy Ernest Arabi, kemudian Fahri Septian dan kawan-kawan, memang belum menjanjikan dan belum menunjukkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi kandidat terkuat untuk menjadi juara di putaran kedua SEA tahun 2025 ini. Skornya sama-sama kita tahu bahwa timnas Indonesia itu kan menang dengan skor 3-2, tapi ini merupakan sebuah ya kemunduran bagi timnas karena di seri pertama yang lalu timnas itu kan menang melawan Filipina dengan skor 3-0. Ada banyak faktor yang membuat kenapa kok timnas Indonesia kemarin terlihat sangat kesulitan. Salah satunya adalah dari segi error, karena apa? Error yang dilakukan oleh para pemain timnas voli putra Indonesia itu memang jumlahnya sangat banyak. Bahkan sepanjang pertandingan, timnas itu kan melakukan 32 error. Bayangkan, 32 poin diberikan secara gratis, secara cuma-cuma kepada timnas Filipina dari para pemain timnas Indonesia. Bahkan, quote-and-quote, timnas Indonesia itu kan sedekah poin yang sangat banyak kepada timnas Filipina di pertandingan kemarin. Ini tentu saja merupakan sebuah hal yang ya sangat mengecewakan lah ya, karena timnas Indonesia itu kan secara kualitas memang berada di atas level dari permainan di timnas Filipina sendiri, tapi ternyata kemarin kita bisa melihat bahwa ya permainan dari timnas itu kan belum solid. Faktor lainnya tentu saja adalah kita bisa melihat bagaimana pelatih timnas Indonesia Jeff Jiangzi itu kan belum menemukan formula yang tepat dari segi komposisi pemain utama. Jeff Jiangzi sendiri memang dalam berbagai turnamen, dalam berbagai pertandingan di FIC Nation Cup dan juga di SEA tahun 2025 ini melakukan rotasi yang sangat sering, termasuk untuk tim inti yang menjadi starter di pertandingan yang dijalani oleh timnas Indonesia. Untuk kemarin timnas Indonesia itu kan memang terlihat melakukan ya otak-atik atau melakukan rotasi dari segi line up. Jadi Rifan itu tidak dimainkan sejak set pertama ya, dan posisi untuk opposite hitter saat itu kan diisi oleh Rama Faza Fauzan yang merupakan opposite hitter dari Surabaya Samator. Selain itu juga memang Ega Yuri itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemain inti di pertandingan melawan timnas Filipina, dan juga ada Jason Nathanael Gilanta yang juga diplot sebagai setter. Untuk Alvin Daniel sendiri hanya dimainkan di 2 set terakhir ketika timnas Indonesia mengalahkan timnas Filipina. Tapi setelah itu memang kita harus mengakui bahwa keberadaan Rifan yang merupakan pemain voli terbaik di Indonesia saat ini, King Indo, King ASEAN, ini memang memberikan dampak yang sangat nyata. Rifan sendiri kan kemarin itu kan masuk di set ketiga, tapi masuknya Rifan ini memberikan warna baru, memberikan daya ledak yang oke banget bagi timnas Indonesia, dan Rifan membuktikan bahwa dirinya itu merupakan mesin poin yang sangat menakutkan bagi timnas Indonesia. Sepanjang pertandingan, Rifan Nurmulki ini patut kita berikan apresiasi karena berhasil menjadi top skor bagi timnas Indonesia setelah dirinya itu kan mencetak 18 poin. Ini merupakan sebuah hal yang tentu saja tidak boleh dikesampingkan oleh Jeff Jiangzi, karena apa? Ya kita sama-sama tahu lah ya bahwa Rifan itu kan memang levelnya itu bisa dikatakan lebih baik jika dibandingkan opposite hitter lainnya di timnas Indonesia saat ini, termasuk dengan Rama Faza Fauzan yang usianya itu kan memang jauh lebih muda jika dibandingkan dengan Rifan. Selain itu juga dari segi pengalaman memang Rama Faza Fauzan itu kan belum sebanyak Rifan Nurmulki. Selain Rifan, kita juga harus memberikan 2 jempol kepada Fahri Septian yang menjadi top skor kedua di timnas Indonesia setelah menyumbangkan atau mencetak 17 poin untuk timnas Indonesia. Fahri sendiri, kalau teman-teman melihat bagaimana gaduhnya di medsos, itu memang kemarin banyak volley-mania yang menganggap bahwa Fahri Septian itu dianggap sebagai beban bagi timnas Indonesia, tapi ternyata Fahri Septian bisa untuk meledak terutama di fase-fase yang sangat krusial,
di momen-momen yang sangat penting yang dijalani oleh timnas Indonesia saat menghadapi timnas Filipina. Selain itu juga kita harus memberikan apresiasi lagi kepada Rama Faza Fauzan, opposite masa depan timnas Indonesia yang kemarin itu kan berhasil mencetak 11 poin untuk timnas Indonesia, dan ini merupakan sebuah catatan yang sangat baik. Itu artinya bahwa secara skill Rama Faza Fauzan itu semakin meningkat, secara kematangan bermain juga semakin baik lagi, dan juga kedewasaan dari Rama Faza Fauzan di tengah lapangan itu juga semakin matang lagi, sehingga ya sangat wajar kalau Rama Faza Fauzan akan diplot atau akan digadang-gadang atau diproyeksikan menjadi the next Rifan Nur Mulki kalau nanti Rifan itu suatu hari nanti itu pensiun. Faktor lain atau hal lain yang bisa kita petik dari kemenangan yang didapatkan oleh timnas voli putra Indonesia ketika menghadapi timnas Filipina kemarin itu adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa komposisi pemain yang diterapkan oleh pelatih Jeff Jiangji ini memang ya bisa dikatakan belum terlalu solid, sehingga tentu saja para pemain itu masih harus membutuhkan chemistry agar permainan mereka di tengah lapangan itu juga ya bisa semakin improve lagi, semakin step up lagi, karena setelah ini pertandingan yang akan dijalani oleh timnas Indonesia itu kan sangat menentukan baik dari segi peluang timnas Indonesia untuk memperbaiki ranking di FIVB atau di ranking dunia, karena ya seperti di konten saya kemarin, si Filik ini kan saat ini sudah masuk ke perhitungan peringkat di FIVB. Jadi kemenangan kemarin ketika timnas Indonesia mengalahkan timnas Filipina juga berhasil mengerek posisi timnas Indonesia di klasemen FIVB, dan timnas Indonesia naik 1 peringkat dibandingkan sebelum menghadapi timnas Filipina. Selain dari permainan timnas Indonesia, kita juga harus memberikan apresiasi, ini fair aja, kepada panitia penyelenggara, kepada PBVSI yang memutuskan untuk menggelar si Filik di Velodrome yang ada di Jakarta. Karena apa? Bukan tugas yang mudah bagi PBVSI untuk mengubah tempat atau venue untuk balap sepeda menjadi arena pertandingan voli, tapi ternyata kemarin kita bisa melihat bahwa tidak ada kendala yang berarti yang mengganggu jalannya pertandingan. Dan yang tidak kalah penting adalah atmosfer di tengah lapangan itu memang sangat baik. Jadi para penonton yang menurut data dari situs resmi itu ternyata jumlah penontonnya kemarin itu kan 2.000. Nah, dari ribuan penonton yang menyaksikan pertandingan timnas Indonesia kemarin itu sangat tertib, atmosfernya sangat luar biasa, ambience-nya sangat istimewa, kemudian juga bagaimana kita bisa melihat ketertiban dan juga disiplin yang ditunjukkan oleh para volley-mania yang datang ke stadion untuk menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Filipina. Tapi sekali lagi, ini merupakan sebuah PR yang sangat besar agar nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya jangan sampai kok error itu terlalu banyak, karena kalau error terlalu banyak baik dari segi defense error, kemudian attack error dan lain sebagainya, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat merugikan bagi timnas Indonesia, karena prinsip dasarnya adalah error itu kan akan memberikan poin otomatis kepada tim lawan. Nah, tentu saja kita berharap agar nantinya timnas Indonesia itu bisa menekan error. Kalau error dihilangkan itu kan tidak mungkin, tapi bisa menekan. Kalau sekarang ketika menghadapi timnas Filipina itu errornya 32, ya nanti ketika menghadapi Vietnam dan tim lainnya itu bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga kemenangan yang didapatkan oleh timnas Indonesia itu akan jauh lebih meyakinkan lagi, dan juga timnas Indonesia bisa untuk membuktikan bahwa memang Rifan Nur Mulki dan kawan-kawan itu merupakan kandidat kuat untuk menjadi juara di putaran kedua si Filik, karena ya ini adalah kita adalah tuan rumah, sehingga tentu saja kita akan mendapatkan dukungan yang sangat besar dari para penonton. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang permainan timnas Indonesia kemarin? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kita doakan agar timnas mendapatkan hasil terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.